Ya. Nah, definisi menyesal kita sudah pelajari tadi bersama di KBBI bahwa menyesal adalah perasaan sedih karena telah berbuat kesalahan. Betul. Maka timbul pertanyaan saya, Bang, sebagai orang yang beragama Islam, tidak untuk menyerang agamanya Bang Gakuru, tapi Ya. hanya mengajak Bang Gakuru berpikir ulang. Iya. Iya, iya. Apakah ini benar firman Tuhan atau ini betul-betul Tuhan pernah menyesal? Maka pertanyaannya adalah, bagaimana cara abang memahami Tuhan abang itu pernah menyesal, karena menyesal itu perasaan sedih karena pernah berbuat salah. Apakah benar Tuhan pernah berbuat salah menciptakan manusia? Silakan abang jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Rasional loh, yang nggak boleh dimatikan karena doktrin, gitu. Betul Bang Milo ya, syarat mualaf itu wajib berakal. Nah, jadi jangan tepiskan dulu Bang, bahwa kita ini kan beda keyakinan, terus saling menyerang tuh, tepiskan dulu itu. Tepiskan dulu itu. Di sini jadikan saya ini sahabat abang untuk menggali cara berpikir saya, dan nanti ketika abang tidak terima cara berpikir saya, tolak atau bantah. Nanti kalau ada yang memang benar, ya abang menolak, tuh urusan abang. Oke? Oke. Pertama kita membahas tentang definisi Tuhan dan definisi menyesal, karena tema kita adalah Tuhan menyesal. Oke? Di ayat mana tuh? Sebentar, sebelum kita ke ayat, saya mau sama-sama dulu dengan abang nih. Nandar, coba kasih tema Tuhan menyesal tanda tanya. Oke. Definisi Tuhan itu pencipta alam semesta. Kita sepakat di situ ya, Bang? Ya. Menyesal itu adalah perbuatan menyesali atau merasa bersalah karena pernah melakukan kesalahan. Sepakat nggak? Ya, boleh. Oke. Supaya lebih memudahkan kita diskusi, saya tidak mau bicara dari sisi saya pribadi. Saya mau mengajak abang untuk ikut KBBI, karena kita berdua warga negara Indonesia walaupun saya sudah tinggal di Malaysia. Oke? Oh, Uni di Malaysia ya? Iya, saya kan insya Allah kuliah di Malaysia. Jadi saya berada di Malaysia. Oke, saya... Ya, oke. Iya,
Sekarang saya kasih KBBI atau definisi menyesal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oke? Kata-katanya adalah menyesal. Nah, saya akan tunjukkan sama abangku, Bangga Guru Harefa yang kuhormati ini, orang baik ya. Beliau luar biasa teman-teman, berdiskusi santun dengan saya. Ini yang kedua kali kita diskusi ya Bang ya? Ya. Nah, nanti kita lihat, ini kita pakai KBBI saja biar kita tuh sama definisinya, biar nggak lari-lari. Nih ya, kata sesal KBBI. Menyesal KBBI. Ya, menyesal adalah perasaan tidak senang atau susah atau kecewa karena telah berbuat kurang baik atau berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Makanya misal abang habis memukul anak abang, itu abang menyesal karena abang tahu memukul itu tidak baik. Betul. Habis abang marahin istri, nggak kasih belanja, terus dia nangis, abang menyesali, waduh nyesel aku nggak kasih kau duit dek, karena jadinya nggak bagus gitu, ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dalil di kitab suci yang abang percayai sebagai kitab suci. Betul ya. Oke, kayak ayat berapa tuh ini? Bentar. Silahkan abang membuka kitab Kejadian pasal ke-6 nomor 6 sampai 8. Kitab Kejadian Nomor 6. nomor 6. Kitab Kejadian pasal ke-6 nomor 6. Ya, oke. Silahkan abang baca dulu. Oke. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memidupkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sampai situ ini. Nah, ayat itu menunjukkan bahwa Tuhan abang itu menyesal karena menjadikan manusia. Ya. Nah, definisi menyesal kita sudah pelajari tadi bersama di KBBI, bahwa menyesal adalah perasaan sedih karena telah berbuat kesalahan. Betul. Maka timbul pertanyaan saya Bang, sebagai orang yang beragama Islam, tidak untuk menyerang agamanya Bangga Guru, tapi hanya mengajak Bangga Guru berpikir ulang. Apakah ini benar firman Tuhan atau ini betul-betul Tuhan pernah menyesal? Maka pertanyaannya adalah, bagaimana cara abang memahami Tuhan abang itu pernah menyesal, karena menyesal itu perasaan sedih karena pernah berbuat salah? Apakah benar Tuhan pernah berbuat salah menciptakan manusia? Silakan abang jelaskan. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Uni. Ini pertanyaannya memang sangat-sangat fantastis, kata istilahnya orang atau kita yang pengen kepada kawan-kawan di bawah juga, kita berusaha mengapakan ini, menerjemahkannya. Kenapa Tuhan itu bisa menyesal dia menciptakan manusia dan isi bumi lainnya. Jadi perikopnya ini, Kejadian pasal 6 ini adalah kejahatan manusia. Nah, jadi ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak alam melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu. Firman Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi di sini sebenarnya sudah ada akar kenapa Tuhan itu merasa menyesal. Ini perikopnya adalah kejahatan manusia. Jadi ini sebenarnya di sini kita tahu bahwa Tuhan tidak ikut campur dengan isi hati manusia atau free will, kehendak bebas dari manusia. Jadi awalnya Tuhan itu sudah memberikan roh kebijaksanaan dan roh pengertian kepada manusia, tetapi manusia itu tidak menggunakan mereka
lebih condong, lebih cenderung ke hal-hal negatif daripada apa yang diinginkan Tuhan. Jadi disinilah mulai ada kejahatan manusia. Jadi kita juga bicara kehendak bebas daripada kemanusiaan tadi. Tuhan memang tidak ikut campur, tapi sebenarnya ini sebenarnya kita menerawang ya. Ini sebenarnya apa ya namanya, sudah apa, kita kayak menerjemahkan Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan itu menyesal? Jadi kita sebenarnya sudah ikut campur apa urusan Tuhan di sini sebenarnya. Jadi udah metafisikal lah istilahnya pembahasan ini. Tapi kita ya nggak apa-apa. Kita juga apa bunyi ayat ada di dalam. Tapi sepengetahuan saya ini, Tuhan menyesal menciptakan manusia ini karena berakar dari kejahatan manusia itu sendiri. Tapi kenapa sih Tuhan dikiranya tadi baik? Kan di manusia itu ada kehendak bebasnya sebenarnya, ada free will-nya. Free will di hatinya untuk berbuat baik, tapi cenderung berbuat kejahatan. Maka di sini mengundang murka Tuhan. Jadi Tuhan itu jadi menyesal dikiranya tadi manusia ini dengan free will yang ada dalam hatinya bisa serupa dengan Tuhan, bisa serupa dengan Bapa di surga. Jadi di luar daripada prediksi Tuhan, karena Tuhan itulah kebaikan Tuhan kepada manusia. Tuhan itu memberikan free will, memberikan kehendak bebas kepada manusia di bumi ini. Jadi Tuhan hanya melihat aja kejahatan dan kebaikan manusia, tetapi bumi dipenuhi dengan kejahatan manusia tersebut. Makanya Tuhan menghajar mereka. Tapi kita ingat bahwa di situ juga ada umatnya yang setia kepadanya. Siapa itu? Adalah Nuh. Jadi Tuhan memang tidak semua dimusnahkannya manusia seluruh dunia, tapi ada Nuh di situ. Ada Nuh, Nabi Nuh yang merupakan baik di hadapan Tuhan. Dia itu sangat memuliakan Tuhan. Jadi dia itu dicintai Tuhan lah. Maka dia menyuruh Nuh membuat kapal dan semua binatang-binatang yang ada di bawahnya ke dalam. Dan Tuhan menghapuskan manusia di muka bumi ini lewat air bah, dan ada manusia juga yang selamat, yaitu Nuh. Tuhan juga mencintai, itulah artinya tadi antara kejahatan dan kebaikan. Nah, jadi Nuh ini baik orangnya di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan nggak mungkin menghancurkan kebaikan hati Nuh itu. Jadi dia itu menghancurkan orang-orang yang jahat. Jadi begitu nih yang bisa saya jelaskan isi kitab suci kami tentang kenapa Tuhan mengatakan menyesal. Jadi akarnya adalah kejahatan manusia itu sendiri. Terima kasih Yuni. Ya, berarti Abang Gakuru mengakui Tuhannya menyesal. Ya, tertulis. Dan Abang sudah sepakati definisi menyesal adalah perasaan tidak suka dan tidak senang karena pernah berbuat salah. Berarti Betul. menciptakan manusia itu kesalahan Tuhan. Kata menyesal itu kan bukan artinya itu jamak kan? Bukan jamak, itu kan bukan Tuhan jamak. menyesal. Artinya Tuhan yang memiliki perasaan menyesal gitu. Maka ketika Tuhan yang memiliki perasaan menyesal, maka dia yang salah. Karena yang memiliki perasaan menyesal itu dia. Dan ada satu jawaban Abang yang sangat maaf ya Bang ya. Coba Abang renungkan lagi deh. Saya sebagai saudari CNKRI hanya mengajak Abang berpikir. Tadi Abang bilang begini, Tuhan saya mengira kalau manusia itu baik, tapi ternyata tidak baik. Apakah Abang mengakui Tuhan Abang itu mengira manusia baik, ternyata manusia jahat, perkiraannya salah? Jadi begini nih. Gini, coba kalau saya ngira nih, saya kira tadi Abang laki-laki, saya kira tadi Abang perempuan, ternyata Abang laki-laki. Aduh, saya salah perkiraannya.
Bukankah Tuhan itu maha mengetahui, Bang? Nah, Kok Abang bilang tadi Tuhan, ini saya kutipkan perkataan Abang ya, masih ada rekamannya ya. tahu. Kata Abang, Tuhan mengira tadi manusia itu baik, tapi ternyata manusia itu jahat. Ya, Nah, ya, betul. Tuhan menyesal menciptakan manusia yang dia kira tadi baik. Betul. Apa betul Tuhan salah perkiraan? Bukan salah perkiraan ini. Bukan salah perkiraan. Dari awal sebenarnya manusia itu sudah jatuh dari Adam. Nah, Itu Tuhan sudah tahu. Ah, Tuhan sudah tahu kan? Gini, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan sudah tahu kalau Adam akan terjatuh ke dalam dosa sebelum Adam diciptakan? itulah free will tadi Yuni. Jadi dia memberikan. Enggak, saya enggak tanya free will, bukan itu. Yang saya tanya adalah pengetahuan dari Tuhan. Waktu Adam belum diciptakan, apakah Tuhan sudah tahu kalau Adam ini nanti akan jatuh ke dalam dosa? Itu gimana ya? Itu udah metafisika sebenarnya, udah metafisika di luar dari para penalami. Ini bukan metafisika, ini sebenarnya pengetahuan Abang tentang Tuhan. Apakah Tuhan Abang mengetahui sesuatu itu belum terjadi? Gini, kalau saya jawab nih ya. Saya punya informasi tentang Tuhan saya dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Kata Allah, aku mengetahui apa yang belum kau ketahui dan apa yang tidak kau ketahui. Artinya, Allah saya adalah Tuhan yang sudah tahu segala sesuatu itu, bahkan sebelum itu terjadi. Contoh, Allah sudah tahu saya ini akan menikah dengan siapa nanti. Walaupun saya belum lahir, karena Allah yang tetapkan siapa jodoh saya. Artinya saya belum lahir ke dunia, Tuhan saya sudah tahu saya nanti masuk surga atau masuk neraka. Karena pengetahuan Tuhan saya melampaui ruang dan waktu. Ya. Nah, ketika Abang bilang Tuhan Abang itu menyesal, artinya dia mengakui bahwa ciptaan manusia ini membuat dia sedih karena itu ternyata sebuah kesalahan. Karena tadi Abang jawab, dia mengira manusia ini baik, ternyata manusia jahat. Apakah dia tidak tahu bahwa manusia ini nanti akan jadi jahat sehingga perkiraannya salah? Ini kan menciderai sifat Tuhan, Bang. Gimana pendapat Abang? Silakan Abang renungkan dulu. Gini, awal dari penciptaan manusia ini kan di Kejadian 3 ya. Nah, di Kejadian 3 manusia Tuhan, lalu manusia dan Taman Eden. Nah, di dalam Taman Eden itu Tuhan meletakkan manusia yang istilahnya sama, serupa dengan gambarannya. Jadi manusia itu suci. Si Adam dan Hawa itu suci di Taman Eden. Tapi Tuhan itu berpesan kepada mereka bahwa di dalam Taman Eden itu nanti ada buah, ada pohon. Semua pohon di dalam taman itu boleh dimakan oleh Adam dan Hawa, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Itulah pesan Tuhan kepadanya. Jadi disinilah free will manusia tadi, kehendak bebas manusia tadi. Jadi di situ juga kita harus mengerti bahwa Tuhan itu tidak mengikut campurkan. Aku mau berbuat, saya juga punya free will tuh sekarang ini. Saya mau berbuat jahat misalnya, tapi ada juga kebaikan. Itulah kehendak bebas kita. Jadi di dalam dan sebenarnya manusia kalau misalnya enggak mau makan buah pohon itu, mungkin kita sampai sekarang udah serupa dengan Tuhan, suci. Kita tidak mengalami kematian secara rohani. Nah, jadi kematian secara jasmani, kita tidak mengalami kematian. Adam dan Hawa kalau tidak memakan buah itu, mereka tidak akan mati jasmaninya, mereka tetap hidup. Tetapi karena mereka memakan buah pohon itu, karena ada kehendak bebas di hati manusia itu, ada kehendak bebas untuk jadi itulah kita manusia ini suka coba-coba. Ini makanya nanti ada dosa turunan tadi.
dosa turunan dari Adam, karena sebenarnya Tuhan sudah memberi warning kepada kita untuk jangan makan. Tapi manusia tetap melakukan kesalahan tersebut. Jadi dosa-dosa tersebut jadinya banyak yang menjadi dosa turunan kepada kita. Itulah kejahatan manusia yang luar biasa, dan muak Tuhan lihatnya, menyesal, ikut menyesal, sama seperti kita juga. Kita punya hati, aduh menyesal ya, aku tadi bangun rumah nggak gitu bentuknya, bangun rumahnya maunya begini. Saya bangun rumah, aduh menyesal, jadi bongkar aja deh, hancurkan balik lah. Jadi kita juga manusia punya rasa penyesalan. Jadi kita ciptaan Tuhan serupa dengan gambaran Tuhan, artinya serupa itu karakternya sama. Karakter manusia itu bukan dalam arti wajah unik dengan Tuhan itu sama, bukan. Tapi apa yang serupa dengan Tuhan? Kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Yang serupa sebenarnya itu bukan wajahnya, bukan punya tangan, kita nggak tahu Tuhan itu gimana bentuknya. Tapi yang serupa itu adalah karakter yang baiknya roh, ada roh, buah-buah roh, buah kebaikan, lemah lembut, penuh kasih, damai sejahtera, di situ semua ada. Jadi itulah Tuhan itu sebenarnya. Tapi manusia salah menggunakan daripada free will-nya. Mereka cenderung ke dosa, cenderung ke kejahatan. Jadi di sini sebenarnya kebebasan itulah yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi ingat, ada Nabi Nuh yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa di surga, maka dia juga mengasihi orang yang benar di hadapannya. Dia tidak memusnahkan. Justru Nuh yang melanjutkan manusia di dunia ini. Yang lain dibinasakannya karena penuh dengan kejahatan-kejahatan. Demikian Uni. Oke, tadi abang bilang bahwa Tuhan abang itu memiliki kesamaan dengan manusia. Ya, betul? Karakter. Karakternya. Berarti Tuhan abang itu memang memiliki sifat menyesal, yaitu mengakui kalau dia salah ketika menciptakan manusia. Kayak abang cerita tadi, kan abang bilang nih, ketika abang tadi mau bikin rumah, waduh nyesel aku bikin rumahnya kayak gini, harusnya bikin rumahnya begini. Artinya kan salah bikin rumah tuh. Nah, ketika Tuhan abang menciptakan manusia, dia menyesali menciptakan manusia. Waduh, ternyata manusia ini jahat. Artinya dia menyesali. Ya. Bentar. Ya, betul tuh. Tuhan menyesali, tertulis kok. Kita jangan gini ya. Saya nggak membantah isi Alkitab saya. Kalau tertulis Tuhan menyesali, ya menyesali gitu loh. Buah roh. Halo Uni, sakit Uni itu. Sabar ya Pak ya. Bang Yonatan, Bang apa? Yonatan. Ya, lanjut nih. Maaf ya, tadi ada anak bukos anak bukos yang masuk ke kamar aku tadi. Maaf ya. Jadi anak bukosnya masuk ke kamar aku, terus kayaknya kakinya kejepit pintu. Banyak kawan orang aku lama di Bukit Tingginya aku nih. Lama di Bukit Tingginya saya. Oh, pernah di Bukit Tinggi? Lama lah, banyak kali kawanku Bukit Tingginya. Ya oke, lanjut ya. Nanti lah kapan-kapan saya pulang ke Bukit Tinggi, nanti kita ketemu di Bukit Tinggi nanti. Ya. Oke, lanjut nih. Sekarang kita bahas lagi nih ya. Ini saya sekali lagi bertanya, coba renungkan dulu jawabannya Bang. Ya, karena abang ini ditonton banyak orang, bukan hanya di TikTok tapi juga di YouTube ya. Abang mengakui kalau Tuhan punya sifat menyesal, yaitu mengakui kalau apa yang dia lakukan pernah salah. Iya, ada tertulis soalnya, tertulis dalam Alkitab. Kita nggak boleh membantah. Berarti Tuhan pernah salah?
salah itu dengan menyesal sama enggak? Ya, kan tadi saya sudah tunjukin KBBI. Ya. Menyesal itu artinya adalah sedih, kecewa karena pernah melakukan kesalahan. Kan itu tadi. Kan kita sudah tunjukkan definisi menyesal tadi. Bukan. Bentar ya, saya jawab ya. Tuhan tidak melakukan kesalahan, tetapi yang melakukan kesalahan tersebut adalah manusia yaitu, bukan Nah, Tuhan. kalau Tuhan tidak melakukan kesalahan, kenapa dia menyesal? Kan definisi menyesal adalah perasaan. Coba, abang paham nggak arti menyesal tadi? Kan saya sudah tunjukin. Nah, yang menyesal di sini kan Tuhan. Ya. Tuhan menyesali, artinya dia sedih, kecewa karena sadar bahwa apa yang pernah dia lakukan itu salah. Itu definisi menyesal, Bang. Makanya tadi saya kasih abang KBBI. Ini saya ulangi lagi KBBI ya, definisinya ya. Menyesal adalah merasa tidak senang atau tidak bahagia Ya. karena telah melakukan sesuatu yang kurang baik atau kesalahan. Nah, manusia jahat. Bentar, Dek. Nah, oke. Manusia kan jahat. Maka Tuhan menyesal karena telah menciptakan manusia. Ya. Maka Tuhan mengakui dengan penyesalannya bahwa ciptaannya yang bernama manusia ini adalah sebuah ciptaan yang salah. Ya. Apakah betul Tuhan seperti itu? Menciptakan makhluk, ternyata makhluknya ketika diciptakan itu adalah sebuah kesalahan. Oke, sip. Minta dulu. Oke, udah nih. Abangku, silakan. Oke, baik. Ini kenapa saya tekankan? Saya mengajak abang berpikir nih, apakah betul Tuhan abang pernah salah gitu? Uni bertanya sama saya, apakah betul Tuhan itu menyesal? Ya kan? Itu pertanyaan Uni kan? Enggak, kalau Tuhan menyesal kan abang sudah akui tadi. Ya. Abang sudah mengakui bahwa Tuhan abang menyesal. Ya. Nah, dengan mengakui Tuhan abang menyesal itu sama saja dengan abang mengatakan sebenarnya secara tidak langsung bahwa Tuhan abang itu pernah melakukan kesalahan. Karena definisi menyesal adalah perasaan sedih dan tidak senang karena pernah berbuat salah. Baik, oke. Saya paham apa yang Uni apa. Jadi sebenarnya itu boleh saya jawab Uni? Boleh. Jadi sebenarnya ada di Kejadian 6 ayat ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia. Jadi ketika dilihat Tuhan. Jadi Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati. Jadi yang berbuat salah sebenarnya di sini bukan Tuhannya, tapi manusia yang bersalah. Jadi dengan adanya kesalahan dan kejahatan manusia itu memilukan hati Tuhan, memilukan memilukan perasaan Tuhan itu yang telah menjadikan manusia. Jadi sebenarnya kita tadi menuduh bahwa Tuhan semata-mata berbuat salah karena menciptakan manusia. Tidaklah. Karena pada awalnya sebuah makna itu. Jadi awalnya itu memang Tuhan memandang manusia itu baik sebenarnya karena karakter manusia itu dari awal adalah karakter Tuhan. Jadi apa karakter Tuhan sebenarnya di dalam apa? Kita bisa melihat karakter Tuhan itu dalam buah roh. Jadi roh itu adalah Tuhan sendiri, roh. Tuhan itu dalam apa kami ya dalam iman Kristen itu Tuhan itu bentuknya roh. Jadi apa buah-buah roh? Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Semua ini kasih buah-buah roh ini semua tidak ada yang dapat diperbuat oleh manusia. Semua manusia tidak melaksanakan apa yang dinyatakan dalam buah-buah roh Tuhan. Jadi kita kalau mau merujuk banyak kesalahan manusia. Jadi memang Tuhan sudah berjanji ya setelah diselamatkannya Nuh, Tuhan sudah berjanji bahwa dia tidak akan membinasakan manusia lagi. Jadi ada perjanjian Tuhan dengan Nuh ya. Jadi
Makanya tercipta juga waktu orang Yahudi bebas dari dari Mesir, Tuhan juga memberikan perjanjian dalam bentuk kitab Taurat untuk jangan dilanggar oleh orang Yahudi tersebut. Sebenarnya kitab Taurat itu hanya berlaku kepada orang Yahudi. Ya, jadi jangan kita bahas itu dulu, sudah lari. Jadi kita fokus kepada penyesalan Tuhan. Jadi pernyataan Uni tadi, Tuhan salah, Tuhan merasa salah di situ, jadi berdosa salah. Jadi yang sebenarnya kenapa Tuhan menyesal di situ, karena kejahatan manusia, bukan karena ada apa. Kenapa sih kamu Tuhan menciptakan udah tahu lagi dia akan nanti berbuat dosa. Nah, jadi sebenarnya itulah kehendak bebas tadi, kehendak bebas dari manusia tadi. Nah, jadi Tuhan itu sebenarnya tidak ikut campur, tidak lagi mengapain manusia. Jadi dia memberikan kehendak bebas kepada manusia. Nah, jadi dilihat Tuhan cenderung manusia itu lebih cenderung ke dosa, lebih cenderung berbuat dosa. Jadi sebenarnya secara harafiahnya bukan Tuhannya yang salah, tapi manusianya yang salah. Demikian Uni. Gak terdengar suara Uni. Tidak terdengar. Sorry, saya ke-mute. Oke, ini ada tamu baru. Kita sapa dulu ya, Bang Gakuru ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mesia. Silahkan sebelum kita lanjut dengan Bang Gakuru. Ya, Bang Mesia, ada yang mau disampaikan? Iya, Bang Gakuru itu mencoba penjelasan yang panjang lebar, tapi itu bukan firman Tuhan yang Abang bela tadi itu dia. Itu adalah pemikiran manusia yang katanya mereka itu datang dari Tuhan. Karena di ayat lain dibilangin di dalam Bible sendiri Tuhan bukan manusia sehingga dia menyesal. Jadi yang Abang bela tadi itu bukan dari Tuhan tapi pemikiran manusia. Oke. Sabar. Kurang jelas. Coba ya. Abang jelaskan. Oke, sabar. Oke, Bang Mesia, Bang Gakuru ini jelasin ke dia nih pelan-pelan dan suaranya dijelasin gitu loh, pelan-pelan. Karena kadang-kadang kalau kita bicara apa belum tentu beliau paham. Pelan-pelan. Silakan Bang Mesia. Tadi Bang Mesia bilang gini, saya coba ini. Bang Mesia bilang apa yang Abang bela ini bukanlah firman Tuhan, karena tidak mungkin firman Tuhan itu bertentangan. Di ayat lain Bilangan pasal 23 kalau Abang buka ayat 19 dikatakan yang namanya Tuhan itu tidak akan menyesal karena Tuhan bukanlah manusia, karena yang memiliki sifat menyesal. Bilangan pasal 23 nomor 19 nih. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, ya. Jadi di sini tegas. Ya, nomor 19. Bang, saya minta loh Bang, kalau sebelum bicara berpikirlah. Hampir 1 jam Abang membela perkataan manusia. Sabar Bang Mesia, sabar ya. Saya tahu, saya paham betul. Kalau orang yang paling tidak sabar di dunia ini mungkin saya paling tidak sabar, ya. Tetapi begini, saudara kita ini Gakuru Harefa, saudara kita Abang ini, beliau itu terlahir Kristen. Beliau terbiasa hidup dengan doktrin doktrin gereja. Disondingkan dari kecil bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, dan Bible itu adalah firman Tuhan. Ya, tidak mudah untuk dalam artian mengikis doktrin itu, kemudian memberikan pandangan baru itu tidak mudah. Bahkan kita saja terkadang ketika kita belajar di kampus, hari ini dosen kita bicara, kita belum tentu paham. Kadang kita pahamnya mungkin seminggu, kemudian baru kita merenung, oh iya juga ya. Jadi memang perlu ekstra sabar menghadapi orang seperti Bang Gakuru, apalagi beliau bukan penghujat. Beliau orang baik, beliau tidak menghujat, dan walaupun panjang kali lebar beliau menjelaskan, setidaknya beliau adalah orang terbaik daripada orang Kristen yang lain yang tidak baik gitu, yang paling baik. Minta maaf Bang Gakuru, cuman setidaknya berpikir dulu sebelum, karena di situ kan banyak
ada sisipan-sisipan yang datang ke dalam situ, sehingga abang harus berpikir, masa sih Tuhan menyesal? Jangan terlalu remehkan Tuhan lah bang. Sebenarnya benar kalau mengatakan Tuhan menyesal itu bang, tapi gini bang Mesia ya, perlu dipahami nih. Bang Gakuru ini memang mengakui Tuhannya menyesal, tapi definisi menyesal itu telah berubah kalau Tuhan yang menyesal. Definisi menyesal yang tadinya adalah perasaan bersalah, kalau Tuhan yang menyesal bukan jadi perasaan bersalah lagi. Karena Bang Gakuru bilang, iya Tuhan saya menyesal tapi dia tidak salah gitu. Itu sebetulnya yang coba diterangkan oleh Bang Gakuru. Betul Tuhan saya menyesal karena tertulisnya begitu. Tapi sebagai orang yang sedikit rasional berpikir, dia tahu Tuhan nggak mungkin salah. Sebenarnya Bang Gakuru dengan mengakui Tuhan menyesal, abang sudah mengakui Tuhan salah sebenarnya gitu. Lalu abang bantah gitu. Ya abang itu mencoba apa namanya membela penjelasan dari iblis yang mereka mensisipkan dalam situ, sehingga abang lupakan ayat yang lain bang. Gini bang, Jangan bela semua. Ya. oke bang, udah boleh saya bicara. Jadi Silakan Bang. ayat ini tertulis dalam Alkitab. Kata menyesal itu udah tertulis dalam kitab. Jadi mau jungkir balik pun, mau gimana pun saya, kata menyesal ini tidak akan dihapus. Tuhan itu Bang. merasa menyesal. Ini tertulis Bang. dalam kitab. Bang, kan cuma simpel tuh bang. Hah? Ini nggak mungkin Tuhan, ini kan cuma simpel tuh. Itu Gimana? ayat ayat tambahan. Maksudnya Gak mungkin Tuhan menyesal. Jadi jangan bela, itu ayat tambahan. Itu kayak seorang Yahudi. Gini, Bentar, bentar Bang Mesia. Bang Mesia jangan sampai memaksakan paradigma sebagai Islam kepada orang Kristen. Itu pertama pahamin dulu Bang ya, Bang Mesia ya. Kenapa? Dalam pandangan Bang Mesia sebagai orang non-Muslim itu tahu kalau itu bukan kitab suci, karena nggak mungkin Tuhan menyesal. Tapi perlu dipahami Bang Mesia, Bang Gakuru ini agamanya Kristen. Dia mengimani Bible kitab suci dan memang dia sudah akui tertulisnya begitu. Maka dia harus imani begitu. Maka keimanan Bang Gakuru dalam pandangan kita yang rasional adalah keimanan yang merendahkan Tuhan. Walaupun Bang Gakuru tolak tuduhan kita. Tapi Bang Gakuru kalau mengakui Tuhan pernah menyesal, itu sama saja mengatakan Tuhan pernah salah. Kenapa begitu? Karena definisi menyesal adalah mengakui kesalahan sendiri dan bersedih karena itu. Itu definisi menyesal. Itu loh. Nah, Bang Gakuru dia akui Tuhannya menyesal karena memang tertulis begitu. Tapi dia sadar Lupakan Tuhan ayat yang nggak mungkin lain. salah. Dia Iya. lupakan ayat lain yang asli. Dia bela ayat yang dari setan. Dia lupakan ayat Ya, yang dari Tuhan. itu kan ini kakak. Maksudnya ini kan dari pandangan kakak. Kita bicara sama Bang Gakuru sekarang. Gini, aku udah bilang ya, orang yang nonton aku dari dulu tuh paham betul kelakuan aku. Aku tuh nggak akan sabaran. Kenapa aku berusaha menekan emosi aku menghadapi Bang Gakuru? Karena aku memandang kesantunan beliau. Aku memandang kebaikan dia. Hari ini entah alasan apa, Allah yang lebih tahu, beliau tidak diberikan paham yang baik seperti yang kita pahami. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tidak tahu seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, ya, kita tidak tahu beliau yang tadinya jahil bisa berilmu. Nah, beliau ini bukan orang jahat, tapi dalam pandangan kita beliau jahil, bukan jahat. Jahil itu tidak sama dengan jahat, maaf ya. Jahat itu melanggar kode etik, jahil itu tidak melanggar. Jahil itu kalau dipertahankan baru adalah sebuah pelanggaran, merugikan diri sendiri. Tapi kejahilan itu adalah terkadang, kejahilan itu semua orang memiliki. Saya jahil perkara saintifik karena saya belum pelajari. Saya jahil perkara hal-hal yang besar, dahsyat, ilmu pengetahuan matematika atau fisika, karena saya belum belajar. Bang Gakuru tentang hakikat Tuhan, beliau adalah jahil dalam pandangan kita. Dan Bang Mesia nggak boleh nggak sabar, harus sabar, harus sabar. Lah, kalau kita kalau kemarahan itu bolehnya kepada orang yang jahat. Kalau orang jahil kita nggak boleh marah, karena jahil itu adalah apa ya namanya,
Itu bukan takdir sebetulnya, tapi pilihan. Ada orang yang Iya sih, tidak ini sadar dia sebenarnya jahil. dia sudah mengerti bahwa ayat yang tadi itu merendahkan Tuhan dan ayat yang meninggikan Tuhan dia nggak bela. Dia Gini, bertabrakan kalau dua masukin. iya memang ayatnya tabrakan, tapi dia tadi mencoba untuk mengingkari makna definisi menyesal tadi dengan mengatakan, iya Tuhan saya menyesal, tapi dia tidak salah gitu loh. Paham nggak, Kak? Kata Bang Gakuru, Tuhan saya memang menyesal, tapi Tuhan saya nggak salah. Sebenarnya yang dilakukan Bang Gakuru untuk menyelamatkan harga marwah Tuhannya dengan mengganti kata menyesal. Padahal tadi dia sudah tahu kata menyesal adalah mengaku salah terhadap apa yang pernah dilakukan. Jadi Silakan Bang Gakuru aja coba. gini ya, dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai bisa berarti berduka cita, berbelas kasihan, atau mengubah tindakan sebagai respon terhadap manusia. Jadi maknanya lebih kepada perubahan sikap Allah terhadap situasi manusia, bukan karena ia salah atau gagal. Maknanya itu, ingat, maknanya itu lebih kepada perubahan sikap Allah terhadap situasi manusia. Nah, Bang, bukan abang blunder karena- di situ. Maaf, izin. Saya halangi abang supaya nggak makin jauh blundernya. Bang, saya tahu betul kata menyesal dalam bahasa Ibraninya itu nakam. Ya, Nah. saya tahu Bang. Kata nakam itu kalau abang tolak adalah penyesalan, maka abang akan ditampar sama ayat lainnya. Kan tadi sudah saya tunjukin ada ayat lain. Jadi Justru gini. abang timbul masalah lagi. Sebentar. Di dalam kitab Bilangan pasal 23 nomor 19, Bang. Ini saya tunjukin ya, Bang ya. Kalau main bahasa Ibrani, saya ini belajar bahasa Ibrani, Bang. Nih ya. Kalau abang lihat Kejadian 6 ayat 6 ini, maka menyesallah Tuhan. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah kata nakam. Ya, nakam. Ya, apapun definisinya, menghibur, menyesal, menghiburkan, dihiburkan, berduka cita, oke lah, apapun definisinya. Tapi ingat satu hal, bahwa dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia nakam. Sifat nakam itu bukan sifat yang akan ada pada Tuhan nih, nakam. To be sorry, menyesal. Jadi masalahnya timbul lagi. Walaupun abang lari dari masalah Tuhan menyesal, timbul lagi masalahnya bahwa Tuhan tidak akan pernah nakam. Kata Bilangan pasal 23 nomor 19. Tapi Tuhan dikatakan nakam. Sebenarnya kalau abang jujur, sudah ada dua orang yang membuat keterangan yang berbeda tentang Tuhan. Yang satu adalah penulis kitab Kejadian ayat pasal 6. Dia menyatakan bahwa Tuhan itu nakam. Tapi dalam Bilangan pasal 23, penulisnya bilang Tuhan tidak akan pernah nakam. Artinya penulis Bilangan 23 tahu kalau Tuhan tidak mungkin nakam, karena ini Tuhan loh. Karena Tuhan bukan manusia, hanya manusia yang nakam. Paham nggak, Bang? Tidak mungkin satu orang penulisnya sama, Musa. Di kitab Kejadian Musa tulis Tuhan itu nakam, menyesal. Di Keluaran, di Bilangan, maka si Musa tulis lagi, ya udah Tuhan menyesal. Ini kontradiksi. Kalau contoh gini, Abang Gakuru makan nasi, Ya. Bang Gakuru tidak akan pernah makan nasi. Itu kontradiksi. Ada yang berbohong. Itu Bang, silakan. Jadi abang mau lari ke masalah. Ada dua problem. Satu adalah kalau Tuhan menyesal, maka Tuhan mengakui dia pernah salah. Baik. Ada musik Bang Mis ya. Ya. Itulah yang saya katakan tadi. Kenapa Tuhan merasa menyesal karena adanya suatu makna lebih kepada perubahan sikap Allah. Saya bersikuku di situ. Adanya makna kepada lebih kepada perubahan sikap Allah terhadap situasi manusia. Jadi penyesalan itu sebenarnya perubahan terjadilah dia menyesal karena melihat manusia itu. Jadi sikap Allah terhadap situasi manusia bukan karena ia salah atau gagal. Bang,
Bang, sebentar. Ya, silakan. Abang korbankan aja satu ayat itu bang, biar agama abang yang jadi action. Korban aja satu nggak apa-apa untuk nyelamatin ayat lain. Enggak bang, gini bang, saya tidak tidak bernarasi di luar konteks daripada ayat Alkitab. Saya Iya bang, tidak berani bang. itu ayat itu merendahkan Tuhan bang. Jadi abang jangan merendahkan Tuhan. Korban ayat itu nggak apa-apa. Itu masih banyak ayat juga kan? Sama Tuhan berbeda dengan kecintaan. Jadi gini, kecintaan Tuhan itu bang, kecintaan Tuhan kepada manusia itu beda kecintaan kita manusia kepada Tuhan. Tuhan itu istilahnya gimana ya, cinta dia kepada manusia itu sangat luar biasa. Jadi kita juga tidak bisa mencintai dia jadinya. Nah itu yang tapi Tuhan sebenarnya kepada manusia. Setidaknya Bang Faruku, dia sangat mencintai kita, tapi jangan kita merendahkan dia. Cukup Yesus saja yang terkutuk. Dia jangan. Jadi gini bang, Korbankan satu ayat. Mbak, itu ada di Kejadian 56 ayat, Kejadian 6 ayat 7 bang. Apakah dibilang sih? Bukanlah Allah berbuat salah atau gagal, melainkan ungkapan antropomorfik atau menggambarkan Allah dengan sifat manusia. Jadi ingat, rupa karakter Allah itu tadi ada sama serupa dengan Allah. Jadi ingat, kita ingat itu dari awal itu. Nah, jadi Bang, abang. Aku lanjutkan dulu abang. Aku nanti kasih Sabar Bang Mesia. penyesalan Allah menandakan perubahan responnya dari pemberian berkat, dia memberi berkat menjadi penghakiman jadinya akibat dosa yang merusak tujuan awal penciptaan manusia itu. Jadi itu dia bang. Jadi ya ini sebenarnya dari ayat Alkitab. Jadi saya nggak bernarasi di luar daripada ayat Alkitab. Jadi ingat, pernyataan Allah itu menandakan perubahan responnya karena dosa manusia. Nah begitu bang, silakan bang. Jadi gini, Halo? Bang. Ya. Silakan. Bang Mesia, signalnya kecil sedikit, signalnya hilang. Oke, saya lanjut. Di mute. Bukan, ya di mute, dia signalnya hilang. Itu Oke, di mute. Bang Gakuru. Jadi Bang Gakuru mengakui ya kalau Tuhan itu menyesal gitu aja. Nah, Abang bilang Tuhan menyesal itu bukan dalam sikap, karena perubahan sikap Allah terhadap manusia ini menyesal di situ. Oke, berarti terjemahannya yang salah kalau gitu, bukan Tuhan yang salah tapi terjemahannya. Kita jangan berpatokan sama KKBI ya. KBBI ya. Kamus besar bahasa Indonesia. Berarti kita sudah tadi kan kita sepakat di awal pakai KBBI, sekarang kita sudah tak pakai KBBI lagi ya. Berarti kata naham itu ternyata tidak dipahami seperti seharusnya, yaitu menyesal. Maka terjemahannya sebenarnya salah. Ya. Jadi Karena menyesal itu definisi menyesal itu cuma satu, yaitu aja, nggak ada perubahan sikap. Itu tuh keseluruhan secara umum ya, orang sakit, orang marah juga perubahan sikap, orang nangis juga perubahan sikap. Tapi secara spesifik itu kata-kata naham yang dipakai atau menyesal. Nah, berarti abang sudah ingkari KBBI sekarang. Untuk menyelamatkan Bible, untuk menyelamatkan Yesus, untuk menyelamatkan Tuhan Perjanjian Lama, maka abang harus memporak-porandakan KBBI. Jadi gini Kuni. Tadi Memang harus ada yang dikorbankan, memang harus ada yang dikorbankan. Kalau nggak mungkin bener. Harus ada yang dikorbankan. Maka abang lebih memilih mengorbankan KBBI. Ya, Iya, abang lebih Oke. Siap. Nah, oke. Kalau gitu oke lah, nggak masalah. Tapi bagaimana dengan dalil di Bilangan 23 bahwa Tuhan tidak akan naham, tapi ternyata Tuhan naham? Itu kan bertentangan. Itulah aku bilang tadi Uni, arti naham itu gimana, menyesal itu gimana? Nggak, sekarang kita udah nggak penting lagi artinya. Yang penting naham. Ya. Ya, Sekarang naham, menyesal. Iya. Loh, kata-katanya sudah tidak bisa dikatakan menyesal, tapi perubahan sikap. Pakai kamus Gimana Jepang sih? aja, pakai kamus Jepang. Nggak, abang ini harus Kamu konsisten, Jepang. Bang. Nggak, abang harus Menyesal itu konsisten. adalah perubahan sikap Tuhan.
Bang, bukan. Menyesal itu bukan perubahan sikap Tuhan artinya, Bang. Perubahan Enggak, itu maksudnya, semua. Izin. Alkitabiahnya, Abang jangan. Alkitabiahnya Abang sudah itu merevisi KBBI dikatakan. loh, Bang. Nggak, Abang sudah merevisi. Karena Abang tidak mau merevisi kitab Abang, tidak Ini. mau jujur terhadap sifat Tuhan. Akhirnya Abang merevisi KBBI. Amin. KBBI mengatakan menyesal itu artinya mengaku salah. Tapi Abang merubah kata menyesal yang tidak ada di KBBI, yang saya nggak tahu ada di kamus mana. Oke. Sebentar ya bang, sebentar bang. Kalau abang tetap masih mengelotot begitu, jadi Tuhan menyesal, akhirnya dia datang ke dunia dan dia bunuh diri. Sudah selesai. Bunuh Silakan diri. manusia buat sesuka hati. Di ayat mana itu bang? Bunuh diri. Aduh. Telepon papi dulu nak. Telepon papi. Aduh, masuk pula telepon ini. Bentar, aduh. Telepon dulu aja, Bang. Abang telepon dulu aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang. Telepon dulu aja. Nggak apa-apa. Beliau ini orang baik, teman-teman ya. Sopan. Makanya aku Ya, tuh tapi kalau iya enggak kalau ikutin dia, jadi begitu Tuhan menyesal, akhirnya dia datang kita di abad kasih- pertama dan bunuh diri. ya kita kasih konsekuensi logik aja. Kayaknya dia masuk mereka- menyesal itu. Telepon papi. Ya, silakan nih. Lanjut. Sorry tadi Ya. ada saya nelpon. Jadi Abang Gakuru ini adalah orang yang demi menyelamatkan kitabnya, demi menyelamatkan Tuhannya dari tuduhan salah, maka dia harus merubah KBBI. Definisi menyesal dalam KBBI artinya mengaku salah menjadi perubahan sikap. Padahal setahu saya perubahan sikap itu secara umum bukan hanya menyesal, menangis dari tertawa, itu juga perubahan sikap. Abang demi menyelamatkan Bible dan juga menyelamatkan Tuhan Abang dari tuduhan kami karena dia bersalah, Abang robah KBBI. Itu yang terjadi. Aku terima telepon bentar ya. Boleh Bang. Boleh. By respect ya teman-teman ya, tetap by respect. Saya hargai Bang Gakuru ini salah satu pendialog bagus ya menurut saya. Oke. Nanti Dek sebentar ya, mau izin turun. Bang, izin turunnya sebentar. Tolong itu ini apa namanya? Ini malam ini mau diangkat di Amerika Latin, tolong dikirim ayatnya ya. Yang mana ini? Tuhan Ya. menyesal. Kejadian Dan 66 saya bilangan juga- 3:19. Iya, dikirim ke WhatsApp. Minta tolong ya. Bayar. Saya juga menyesal dan harus turun. Bang Bayar. Karuko, kita menyesal sama-sama. Maaf atas yang ini. Ya, Ya. jadi gini. Saya Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya menjawab secara Salam. boleh saya jawab? Udah. Boleh. Ya dia udah Jadi- menyesal. Iya, arti Tuhan menyesal itu di Kejadian 6 ayat 6 ini ya. Kejadian 6. Bukanlah Allah melakukan kesalahan atau berubah rencana, melainkan sebuah antropopati atau istilahnya penggambaran perasaan sedih, duka atau sakit hati yang mendalam. Abang sudah mengganti kata KBBI. Iya, jadi gini, KKB itu Save KBBI. Indonesia. Bukan KKBI, KBBI. KBBI itu dipakai di Indonesia kan, tapi apakah pengertian dalam menyesal sama halnya juga pengertian dalam Alkitab? Belum tentu. Ya sama, nakam. Kan saya sudah bilang tadi nakam. Iya, Uni Bahasa kan Ibraninya merujuk- nakam. Iya, Uni tadi merujuk ke KBBI, tapi kan saya merujuk Kan ke pakai bahasa Ibrani. saya Bahasa Ibrani kan? Saya merujuk ke Alkitab dan saya menjelaskan secara Alkitabiah. Ya di Jadi kitab itu tertulisnya nakam, menyesal. misalnya saya nggak pungkiri itu saya nggak pungkiri karena memang tertulis dalam kitab Tuhan menyesal. Iya, gini loh Bang. Masalahnya adalah kata nakam, ya, kata nakam itu adalah kata yang tidak mungkin ada pada diri Tuhan. Tuhan tidak mungkin nakam. Itu menurut bilangan 23. Apapun definisi nakam, sekarang kita sudah tidak peduli artinya. Mau artinya perubahan sikap kah, artinya marah kah, arti masygul kah. Apapun definisi nakam, masalah selanjutnya ternyata penulis bilangan pasal 23 nomor 19 mengatakan Tuhan itu tidak akan pernah nakam. Tuhan tidak akan pernah nakam. Baca Bang, karena nakam itu sifat manusia, tidak dimiliki Tuhan.
Bilangan 23:19, silakan dicek. Bilangan Menyesal itu diterjemahkan dari kata nakham, kata yang sama dengan kata yang ada di Kejadian pasal 6 ayat 6. Jadi penulis kitab Bilangan mengatakan Tuhan itu tidak akan pernah nakham. Tapi di Kejadian 6 Tuhan nakham. Artinya Bilangan 23 mengakui bahwa sifat nakham itu bukan sifat Tuhan. di Bilangan 23 ayat 23 nomor 19. Jadi itu sebenarnya bukan Tuhan yang berbicara di situ. Jadi kita, apa yang dibilang, Allah itu bukan manusia loh, sehingga ia berdusta. Jadi biar kita tahu dan kita bisa mengerti secara logika bahwa Allah itu bukanlah manusia, bukan Nah, anak betul. manusia, sehingga ia menyesal. Nah. Jadi tadi saya udah bilang dari awal, manusia itu diciptakan serupa dengan gambaran. Nah, itu blunder, Abang. Abang blunder. Tadi Abang bilang manusia dengan Tuhan itu sifatnya sama-sama punya rasa menyesal. Ini di sini dikatakan. Iya. Bilangan 23:19 mengatakan bahwa manusia itu tidak sama sifatnya dengan Tuhan. Kalau manusia bisa nakham, Tuhan tidak akan nakham. Baik. Kalau manusia itu pendusta, Tuhan tidak akan berdusta. Abang tadi sudah bilang bahwa sifat Tuhan dengan Tuhan, sifat manusia sama. Abang udah blunder lagi. Blunder lagi, Abang. Jadi saya nggak mungkin mengatakan di luar daripada Bible. Saya nggak mungkin juga. Saya paham. Nah itu kan. Memang nggak bisa jadi, ditolak itu, nggak bisa ditolak. Karena itu Bible yang mengatakan. Jadi kalau Iya, betul. ini mengatakan Tuhan menyesal itu, berarti Tuhan Abang, Tuhan saya itu apa dong? Orang yang Tuhan yang abal-abal, Tuhan yang kaleng-kaleng. Itu versi Yuni. Tapi No, saya tidak bilang begitu. No, jangan. Saya tidak bilang begitu. Saya Jadi- tidak boleh bilang begitu. Itu gini. Kalau saya bilang, oh Tuhan Abang, Tuhan kaleng-kaleng, itu kita tidak diskusi by respect. Saya kan diskusi saling menghormati di sini. ya. Saya hanya ingin Abang sendiri yang berpikir dan merenung. Apa iya Tuhan Abang menyesal? Saya nggak boleh, Bang. Dalam pandangan Islam, Tuhan itu tidak mungkin menyesal. Karena menyesal itu adalah perbuatan mengakui kesalahan. Dan Tuhan nggak mungkin salah. Makanya kami kaget atau shock melihat tulisan dalam kitab kalian mengatakan Tuhan menyesal. Di sini bagi kami ini penghinaan terhadap Tuhan. Karena definisi menyesal adalah perubahan sikap karena sedih, karena tahu salah. Jadi bagi saya sendiri itu Tuhan tidak mungkin menyesal. Karena Tuhan sebelum sesuatu terjadi dia sudah tahu. Jadi dia lihat Adam bakalan keturunannya jahat, dia udah tahu. Kenapa? Dia memang yang ciptakan surga dan neraka sebelum manusia diciptakan. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia dalam Islam, Allah sudah ciptakan surga dan neraka. Artinya sudah tahu Allah bahwa nanti akan ada yang masuk neraka. Jadi dia nggak perlu nyesel lagi. Ngapain dia nyesel? Orang dia tahu kok siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Inilah Tuhan yang maha mengetahui. Pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Kalau Tuhan Abang kan enggak. Seolah-olah dia nggak tahu kalau Adam ini bakalan jahat. Sehingga ketika Adam jahat dia nyesel. Aduh, nyesel aku ciptain manusia. Ternyata manusia jahat. Lah emang dia nggak tahu kalau manusia bakalan jahat? Kan begitu. Paham nggak? Sampai di sini. Ya. Paham nggak Abang sampai di sini? Jadi Abang sedang mencoba membela kitab Abang, lalu Abang tega-teganya merombak KBBI. Ya, demi menyelamatkan Tuhan Abang, demi menyelamatkan kitab Abang, Abang korbankan KBBI. Gitu. Dan kita nggak masalah dengan hal itu, nggak masalah kok. Tapi tetap saja netizen akan menilai ketidakjujuran Abang di sini. Nah, Sorry tadi Yuni, ada telepon dari adik lagi. Gini Yuni ya, saya bukan dalam arti saya dengar juga di telepon tadi saya dengar bukan artinya merubah KBBI di sini, tapi saya berbicara di sini secara alkitabiah. Jadi iya saya paham. arti Tuhan menyesal itu di Ibrani nakam artinya. Iya, nakam. Dalam bahasa Ibrani nakam. Jadi menciptakan nakam.
menciptakan manusia dalam Kejadian 6 pasal 6 sampai 7 artinya bukan penyesalan atas kesalahan sebenarnya atau kegagalan rencana Allah itu, bukan, tapi melainkan ungkapan itu, ungkapan antropomorfik atau menggambarkan Allah dengan sifat manusia. Jadi ingat, penciptaan awal sifat manusia, Allah itu sifat manusia. Sifat manusia itu apa? Nah, bukan dalam bentuk rupa, tapi karakter manusia itu. Jadi Allah punya itu juga dong. Nah, jadi Itu ditolak bilangan 23:19 tadi, Bang. Kan di bilangan 23:19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Di sini dikatakan sifat manusia itu berdusta. Allah bukan manusia sehingga punya sifat berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ternyata sifat menyesal itu dimiliki oleh anak manusia. Tapi abang bilang sifat anak manusia dengan sifat Tuhan sama-sama punya sifat menyesal. Tapi bilangan 23:19 bantah pernyataan abang. Saya nggak tahu mana yang jujur, penulis kitab bilangan atau abang yang bisa dipercaya. Di dalam bilangan 23:19 dikatakan Tuhan tidak akan nakam. Sifat nakam itu hanya dimiliki oleh anak manusia. Alkitab secara alkitabiahnya dalam bilangan 23 itu Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Arti di bilangan itu sebenarnya alasan Allah bukan manusia sehingga ia menyesal di bilangan 23 itu berarti Allah tidak berubah pikiran, artinya tidak Loh, berubah. abang gimana sih? Tadi abang bilang menyesal itu perubahan sikap, perubahan pikiran. Sekarang Allah jadi nggak berubah. Itulah ungkapan Ini yang bener ini. Itulah ungkapan. Itulah Di ungkapan. dalam Kejadian 6:6 dia berubah nggak tadi? Katanya berubah sikap. Gimana sih? Berubah Jadi, pikiran. itulah aku bilang. Kalau di KBBI kita berpatokan memang Bukan lagi KBBI, Bang. Kita lagi nggak membahas maksud saya tentang begini, definisi menyesal di KBBI. itu udah Penjelasan abang tadi. terpatri di otak Uni. Nah, Bukan terpatri di otak saya ikuti definisi KBBI. Saya ikuti definisi nakam menurut abang. Artinya adalah perubahan sikap, kan gitu tadi. Tadi abang bilang Tuhan abang tidak berubah pikiran. Bang, perubahan sikap itu perubahan pikiran, Bang. Gimana sih, Bang? Aduh, abang blundernya berkali-kali. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.